Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dalam perkuliahan online kita ya. Pada sesi ini kita akan membahas untuk materi struktur data ya. Pada bahasan pertama kita akan membahas konsep dasar dari struktur data. Jadi apa sih pentingnya struktur data ini? Secara universalnya, jika kita akan membuat suatu aplikasi atau program ya, sedangkan kita tidak tahu bagaimana itu bentuk awal dasar yang diperlukan, kemudian tipe-tipe datanya dan lain sebagainya, maka nanti yang ada programnya akan jadi bengkak ya, terutama dari ukurannya, penampungan di memorinya ada data-data yang tidak perlu terpakai kita simpan. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan akan membebani sistem gitu ya. Maka sebagai seorang yang akan membangun sebuah aplikasi, sebaiknya kita mengenal seperti apa sih tipe-tipe dari struktur data ini ya. Nah, misalnya aja nih sebagai analogi ya, teman-teman akan membuat sebuah sayur sop misalnya. Sayur sop itu kan ada kuahnya, ada bumbunya, ada bahan-bahan racikannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus kenal bahan-bahannya itu, kemudian macam-macam jadi dari cita rasa setiap bumbu, warna diidentifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sama halnya kita mempelajari tentang data ya, ataupun struktur data ini. Baik, kita langsung saja. Capaian pembelajaran kita adalah setidaknya teman-teman itu mampu menjelaskan apa sih itu data gitu ya, ada apa aja jenisnya, bagaimana merepresentasikannya, dan di dalamnya nanti akan ada yang namanya sistem bilangan ya. Nah, oke. Sebagai pengantarnya teman-teman, bahwa data itu banyak ya ada di sekitar kita gitu ya. Kita contohkan ya, bahwa yang namanya data itu berasal dari katanya itu datum ya, jamaknya, kemudian menjadi kita adopsi menjadi data. Mana sih data? Nah, ini data dari kumpulan yang ada sering kita temui ya. Jadi bisa berupa angka, huruf ya, digit alfabetik, maupun berupa citra gambar yang misalnya di sini kita dapat dari hasil scan sidik jari misalnya, retina ya, kemudian itu diolah, kemudian direpresentasikan sehingga menghasilkan apa setelah diolah ini? Menghasilkan sesuai dengan kebutuhannya berupa informasi ya. Karena orang ketika diberikan hanya data mentah saja tetapi tidak kita olah, maka informasinya itu akan begitu sulit untuk dicerna oleh orang lain gitu ya. Nah, maka bagaimana karakteristik suatu data itu? Biasanya ada akurat ya, kemudian tepat waktu dalam penyajiannya, yang pasti harus valid supaya dapat dipercaya oleh si pengguna atau yang menerima informasi ini gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis data. Secara umum atau globalnya, data itu bisa dikategorikan berdasarkan sumbernya, berdasarkan sifatnya, maupun berdasarkan waktu pengumpulan atau pengambilan data tersebut ya. Berdasarkan sumbernya sering kita dengar ada data primer dan ada data sekunder ya. Kalau data primer ini dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Misalnya teman-teman pernah mengisi kuesioner, nah itu adalah data primer bagi si peneliti. Kemudian data sekunder ini diperoleh dari pihak lain. Contoh, ketika kita meneliti atau mengumpulkan suatu informasi, kita ambil dari website, kita ambil dari koran, majalah dan lain sebagainya. Nah, itu berarti hasil dari olahan data yang telah dilakukan oleh pihak lain. Nah, kita mengadopsi gitu ya. Kemudian berdasarkan sifatnya ada secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak dihitung biasanya ya. Kalau kuantitatif itu biasanya berupa angka-angka yang kita olah ya, bisa kita hitung dan kalkulasikan. Kalau ini berupa gambar yang kemudian kita ceritakan, kita terjemahkan ke dalam bagaimana maksud si gambar atau simbol ini. Sedangkan berdasarkan waktu, teman-teman, ini ada yang secara berkala dan ada yang secara periode waktu tertentu ya. Jadi bagaimana dan apa yang dimaksud dengan struktur data ini? Salah satu fungsinya adalah untuk disimpan dan disusun di dalam komputer kita supaya apa? Supaya bisa digunakan secara efisien ya. Jadi data-data yang tersimpan ini kita susun sesuai dengan strukturnya ya. Seperti kalau teman-teman tahu di hard disk komputer kita ya, biasanya ada blok-blok. Nah, itu setidaknya data ada di komputer kita itu dirapikan ya. Nah, sehingga data-data yang sudah terstruktur ini
ketika dibutuhkan oleh orang-orang atau oleh kita sendiri, itu pengambilannya akan menjadi lebih mudah ya. Analoginya, kalau ada di lemari kita punya baju bagian atas, punya pakaian yang khusus bagian bawah ya, kalau misalkan perempuan ada pakai kerudung dan lain sebagainya, dan aksesorisnya itu kalau kita sudah blokkan ya, kita kelompokkan sesuai dengan kategorinya, maka pencariannya akan lebih mudah gitu ya. Itu sebagai analogi. Nah, kategori dari data itu ada beberapa teman-teman, secara garis besar ada data yang sederhana dan ada yang terstruktur ya. Pada materi yang sebelumnya kita pernah membahas tentang array dan record ya. Nah, itu termasuk dalam yang struktur. Nah, nanti di dalam mata kuliah struktur data ini kita akan berkenalan dengan yang terstruktur majemuk ya, ada stack, queue, kemudian linked list dan lain sebagainya. Sedangkan pada pertemuan pertama ini kita kenalan sama yang sederhana saja ya. Jadi data yang sederhana. Ini penjelasannya teman-teman. Nah, apa sih manfaatnya? Seperti yang tadi di awal disampaikan, bahwa dengan data yang sudah terstruktur, pemrograman kita akan menjadi lebih jelas algoritmanya dan menjadi lebih sederhana secara keseluruhannya gitu ya. Kenapa menjadi lebih sederhana? Karena misal kita punya nama itu kita tipe datanya misal string ya. Panjang nama berapa sih orang itu? Paling panjang misalnya 25. Sedangkan ada orang yang namanya hanya misalnya 4 digit, misalnya Amin ya, atau Arya misalnya ya. Nah, itu kan hanya beberapa digit yang digunakan, tidak selebihnya memori di komputer itu digunakan. Jadi dengan mengetahui kita struktur data yang dipakai, tipe datanya apa, itu akan menghemat ya. Oke. Nah, kemudian selain data ada tipe datanya ya. Di sini ada tipe datanya, ada yang sederhana, string ya, ada pointer nih teman-teman ya. Kemudian ada yang terstruktur ya. Oke. Nah, kita kenalan sama yang tipe data sederhana pada pembahasan ini. Yang pertama adalah integer ya. Integer ini adalah untuk yang bilangan bulat ya. Di sini dalam ukuran memorinya satuannya adalah byte ya teman-teman. Ada istilah byte, ada bit ya. Kalau 1 byte itu hanya diisi dengan 1 karakter ya. Nah, ini contoh tipe data yang sederhana, tidak mengandung pecahan. Jadi di sini jangkauannya adalah -128 sampai 127. Kalau teman-teman isi 230, maka nanti dia akan out of range di dalam pemrogramannya kita ya. Ini contoh kalau kemarin di C++ ya teman-teman, mata kuliahnya kita menggunakan Borland ya. Nah, ini teman-teman bisa mendeklarasikan bahwa kita punya tipe data ya, yaitu kita gunakan variabel X untuk menyimpan data yang akan diinputkan. Nah, ini data kita yaitu karakter A gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ini berupa angka ya, ini range-nya untuk yang char itu adalah 127 ya. Kalau teman-teman isi 129, maka nanti out of range ya gitu. Nah, ini adalah jumlah digit untuk misalnya yang double ya, 5 sampai dengan 7 digit. Nah, ini kira-kira berapa nih? Kalau misalkan 1 juta itu kan 6 digit ya. Nah, berarti ini hanya sampai 999, tapi ini kan sampai 7 digit, berarti ditambah bisa jutaan lebih ya. Oke, kita lanjutkan. Operasi dalam integer, operator yang bisa digunakan secara umum ya teman-teman ya. Oke, ada pemangkatan, bagi hasil, modulus ya, perkalian, jumlah dan lain sebagainya. Ini adalah levelnya. Ini seperti pernah kita bahas bahwa levelan ini adalah yang diutamakan oleh komputer, itu yang kalau ada plus, minus, kalau ada pangkat, nah ini didahulukan ya, maka plus minusnya ini yang kemudian. Oke, ini adalah contoh kalau yang di Borland misalnya ya, atau bahasa pemrograman lain. Ini contoh yang di Borland. Di sini dideklarasikan bahwa ada tipe data karakter untuk variabel X, dia akan mencetak huruf A, maka akan tercetak A. Kalau misalnya tipe sederhananya yang kita gunakan itu adalah integer
ya, maka di sini kita sebutkan bahwa variabelnya adalah integer, isi datanya ke dalam variabel X ya, kemudian akan tercetak. Ini pun sama ya teman-teman. Ya, kemudian tipe data real ya. Tipe data real itu adalah yang ada pecahannya. Biasanya kalau kita di Indonesia itu dengan koma ya, tapi mungkin kalau di sistemnya kita ubah menjadi bahasa Inggris misalnya, maka koma itu diterjemahkan dengan titik. Ini ada beberapa macam ya, ada yang real aja, ada yang single, double, extend, dan com ya. Nah, di sini ukurannya masing-masing adalah 6 byte sampai dengan ada yang 8 byte ya. Digitnya ini teman-teman adalah digit komanya ya, misalnya ini dari 1,7 sampai 10 pangkat 38 ya. Kenapa sih Bu angkanya kok banyak-banyak banget ya? Teman-teman misalnya gini, mungkin kita bukan orang saintis ya. Kalau bukan orang saintis, kalkulasi hanya jutaan, miliaran, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman menghitung secara saintis ya, jarak dari bumi ke bulan, jarak dari bumi ke matahari, itu kan hitungannya sudah menggunakan angka pangkat-pangkat ini ya. Kalau untuk kalkulasi uang misalnya mungkin cukup 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya jarak dari sini ke matahari itu sudah misalnya sekian miliar tahun, itu belakangnya udah cahaya, karena kecepatan cahaya itu sangat beda sekali dengan hitungan kalkulasi harian kita gitu ya. Jadi angka-angka ini kenapa jangkauannya sangat luas ya, atau sangat panjang, karena biasanya juga digunakan untuk sains ya. Oke, kemudian ini contohnya lagi untuk real. Nah, ini kalau angka harian kita ya, di sini ada istilahnya, ada matisa, radix, dan eksponen. Ini kalau contoh dari penulisannya ya, bentuk umumnya. Jadi kalau misal kita akan menulis 123.000, itu bisa kita tuliskan 0,123 dikali 10 pangkat 6 ya. Kalau kali 10-nya pangkat 3 gimana Bu? Berarti ini dikalikan 1000, jadinya 123 aja. Tapi kalau 10 pangkat 6 berarti dikali 1 juta ya. Jadi angkanya ini nol-nolnya maju ke depan sehingga dihasilkan 123.000 gitu ya. Nah, mana nih si bilangan realnya? Bilangan realnya itu ini matisa atau pecahannya ya. Kemudian radiksnya adalah yang 10 ini, eksponen atau pangkatnya adalah 6. Ini teman-teman bisa temukan pangkat itu kalau di kalkulator biasanya ya, apalagi kalkulator yang sains ya. Ini contoh yang lain. Oke, operatornya atau operasinya itu sama ya, bisa dilakukan operasi seperti biasa. Kemudian untuk boolean atau bool ya. Nah, ini biasanya adalah untuk yang true sama false. Kalau di komputer kenalnya adalah 0 sama 1, on sama off ya. Nah, ini untuk boolean. Operatornya apa? Biasanya bisa and, or, not ya. Kemudian and, or, kemudian XOR ya, and ya, artinya not and. Kalau ini not or, jadi kebalikannya dari and dan or ya. Operatornya apa? Biasanya operator relasional atau disebutnya relo ya. Nah, ini operator-operator dalam relasional biasanya sebagai sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya gitu ya. Ukuran datanya itu dalam memori kita ada 1 byte untuk yang boolean. Kalau yang word boolean itu 2 ya. Nah, di sini teman-teman, tipe data dari karakter atau string